Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kal'a wal usba katsira la haula wala quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dzil karamah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsana Muhammad bin al-Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusufa, haddatsana Ismail bin Ja'far Anil Ala ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Al-Faqih Abu Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far Anil Ala ibnu Abdurrahman bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa menyebabkan Allah menghapus segala dosa-dosa. Wa tarfa'u bihid darajat, dan yang menjadi sebab diangkatnya dengan sesuatu itu derajat, tingkatan kedudukan di sisi Tuhan. Ya, Nabi yang menawarkan kepada sahabatnya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan kami mau ya Rasulullah. Qala, ya, Nabi bersabda. Nah, ini artinya kita bisa amalkan ini. Ya, kita bisa mengamalkan kalau kita pengen dihapus segala dosa-dosa kita dan diangkat derajatnya di sisi Tuhan. Nah, ketika seseorang itu dihapus dosanya tidak terlihat.
Siapa yang bertobat, siapa yang melakukan permohonan agar diampuni dosanya, enggak kelihatan. Tetapi cirinya adalah orang itu bersemangat melakukan ibadah. Ya, tidak malas melakukan ibadah. Lalu apa cirinya orang diangkat derajatnya? Sama, tidak terlihat juga. Tetapi aura, ya, rasa. Ketika kita bertemu sama orang-orang yang derajatnya tinggi itu, napaknya sama di bumi tetapi frekuensinya tidak sama. Kok bisa? Kira-kira tuh gini. Sama-sama duduk berbarengan, yang satu buka HP nyetel radio FM, yang satu AM. Sama-sama duduknya di tempat yang sama, tetapi frekuensi yang diambilnya tidak sama. Yang satu FM, yang satu AM. Kualitas suaranya berbeda, ya. Nah, begitu juga orang yang derajatnya itu tinggi. Bisa jadi sama, kita akrab sama dia, bersahabat sama dia, tapi kalau dekat sama dia ada aura keilmuan. Nah, itu derajatnya tinggi dia. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya tinggi derajatnya? Kata Nabi, isbaghil wudu'i fis sabarat. Sempurnakan wudu'mu meskipun di musim dingin. Sabarat itu musim dingin. Dan musim dingin kita nggak punya, ya. Di kita nih di Jakarta nggak punya musim dingin. Tapi kalau pengen tahu musim dingin ya ke Bromo. Di situ baru kita tahu. Coba sholat subuh di situ, gigi kita itu retak. Tapi wudunya jangan asal sempurna, sempurnakan. Nah, isbagh, ya, yang bermakna sempurnakan ini, isbagh, ya, sempurnakan, maknanya begini. Orang mengerjakannya bukan cuma yang rukunnya, bukan yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya dikerjain, itu maknanya disempurnakan wudunya. Orang wudu kan muka, tangan, rambut, kaki. Enggak ada telinga, enggak ada kumur-kumur, tidak ada istinsak, tidak ada cuci tangan. Nah, di musim dingin kerjain semua, cuci tangan walaupun dingin, kumur-kumur 3 kali, tetap istinsyak 3 kali, ya, baru lakukan semua termasuk membasuh telinga. Itu yang dimaksud dengan isbaghil wudu fis sabarat, ya, ketika di musim dingin. Kalau di sini nggak terasa, sedingin-dinginnya kita di Jakarta, musim dingin ya segitu. Ya, tapi di daerah-daerah orang yang punya musim dingin itu, hadis ini sangat bermanfaat. Yang kedua, ini maknanya dingin itu, sabarat ini disebut dengan masyaqqat. Mau wudu tapi susah gitu, cari airnya susah gitu. Itu juga sama. Mau wudu susah bener itu, bangunnya males bener. Sama, bangun paksain, baik-baikin, itu juga sama maknanya. Mau dihapus dosanya, mau tinggi derajatnya, isbaghil wudu fis sabarat. Ya, sempurnakan wudu ketika musim dingin gitu ya. Wasabru alal makarihi, sabar terhadap hal-hal yang kita tidak suka, yang makruh, yang kita tidak suka, yang kita benci, sabar. Apa tuh? Setiap hari dianjurkan untuk, ya, bersedekah, kerjain, sabar. Keperluan kita juga banyak, tapi kita tiap hari bersedekah berdasarkan kemampuan. Sabar. Sholat rajin, ternyata ekonominya belum ada perubahan, ya, belum ada perubahan, sabar. Kita nggak suka tuh, nggak punya duit,
Ini bisa jadi karena kita waktunya banyak kepotong untuk melakukan ibadah. Ya sabar. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Seperti ini Pak Haji Samsudin, rumahnya dekat, mau masuk ke masjid jalan dulu dia muter. Ya, baru masuk. Jadi jangan masuk lewat sini, masuknya ke sana. Ya, memperbanyak langkah. Bagaimana kalau orang naik mobil, bagaimana orang naik motor, gimana ngitung langkahnya? Sama aja, karena dia melaksanakannya dengan biaya, dengan transportasi, maka hitungan langkahnya itu dihitung berapa meter, berapa kilo. Dalam 1 meter itu kan 3 langkah, ya tinggal dikalikan. Banyak ya, sehingga banyak orang-orang yang tidak terikat dengan kepengurusan masjid, dia selalu mau Jumatan itu dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya, kalau di sini yang ngamalkan itu Kiai Bunyamin, beliau Jumatan itu pindah-pindah, banyakin langkah. Ya, karena memang ada perintahnya untuk memperbanyak langkah. Jadi semakin jauh semakin bagus. Wantizaru sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat setelah melakukan sholat. Habis maghrib selesai, ya dia nggak pulang. Intizar, menunggu datangnya sholat isya. Orang yang sholat zuhur nunggu sholat asar, sholat asar nunggu sholat maghrib. Itu maghrib maknanya bukan menunggu, itu maknanya dia bukan melakukan kecuali maghrib ke isya. Enggak, artinya yang penting itu sholatnya ditunggu, bukan ditungguin sholat. Kalau kita kan sering ditungguin sholat kan. Sholat kira-kira gini, ayo masih ada waktu, ayo nama waktu, namanya kita ditungguin sama sholat. Ini enggak, kita yang nunggu sholat. Jadi 15 menit sebelumnya udah datang, udah bersih-bersih, udah wudu, udah rapi, udah sholat sunnah, duduk, zikir, tasbih, itu namanya intizar. Itu mahal banget itu, ya. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu tadi, menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain, itulah ribat. Apa itu ribat? Yakni al-hisnu minal aduwi, ya, menjadi tameng untuk musuh, memberikan perlindungan untuk musuh. Jadi orang yang menjaga perbatasan-perbatasan kedaulatan satu negara itu disebut dengan ribat. Ya, jadi orang yang front terdepan dalam menjaga kedaulatan, ya, itu namanya ribat. Nah, kalau kita tadi seperti tadi itu, dari maghrib kemudian kita sholat, kita tunggu isya, itu namanya ribat. Wa yuqalu, yakni fadlur ribatil ladzi yurabitu fi sabilillahi ta'ala. Dikatakan juga bahwa menunggu sholat itu adalah seafdol-afdolnya ribat yang dilakukan fisabilillah. Orang di perbatasan, kalau di Indonesia ini di perbatasan di Kalimantan, ya, perbatasan di Merauke, di perbatasan itu resikonya dia dibunuh. Orang yang di Papua kan kasusnya banyak sekali kan, mereka dibunuh gitu. Nah, sama kita nggak punya tugas itu, jaga aja sholat. Sholatnya ditungguin, jangan ditungguin sholat, sama itu. Bahkan itu dikatakan, ya, faddur ribat alladzi yurabitu fi sabilillah. Sebagus-bagusnya menjaga kedaulatan di antara kedaulatan menjaga kedaulatan fi sabilillah, di jalan Allah. Berat memang. Terutama yang berat itu menjaga
menunggu sholat subuh. Ya, menunggu sholat subuh itu paling berat. Dari mulai wudunya kita sudah berat, apalagi musim hujan mau berangkat ke masjidnya berat, ya, banyak faktor. Apalagi kalau yang di daerahnya daerah dingin. Ya. Qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu, berkata al-faqih Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi radhiyallahu anhu, haddatsani abi rahimahullahu bi isnadihi an Abdullah bin Salamin qala, menceritakan kepadaku abi, ya, ayahku rahimahullah, bi isnadihi dengan sanad ayatku, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, qala, berkata Abdullah bin Salam, wajadtu fi ba'di ma anzalallahu azza wa jalla, aku mendapati pada sebagian kitab yang diturunkan Allah azza wa jalla, berarti bukan di Quran, bisa jadi dia bacanya di Taurat, bisa jadi dia bacanya di Injil, atau dia jadi bacanya di kitab Zabur. Ya, jadi wajadtu fi ba'di ma anzalallahu azza wa jalla, aku mendapati pada sebagian yang Allah telah menurunkan azza wa jalla, anna man tawaddo'a min kulli hadasin, bahwa sesungguhnya siapa saja yang berwudu setiap kali berhadas, hadas wudu lagi, hadas wudu lagi. Ada orang fitulil hayat mutawaddi', sepanjang hidupnya itu berwudu. Maknanya ini, ya, min kulli hadatsin, tawaddo'a min kulli hadatsin, berwudu setiap kali hadas, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Walam yakun dakhalan 'alan nisa'i fil buyut, dan ia tidak termasuk, ya, orang yang bersama wanita-wanita di dalam rumahnya. Ya, tidak bersama wanita di dalam rumah, artinya di luar rumah dia, tapi wudunya dijaga terus gitu. Nah, ini kan bisa jadi tuh orang-orang yang di perbatasan tadi tuh, yang ribat gitu, ya, orang-orang yang menjaga perbatasan. Kalau kita lihat, ya, tentara-tentara, ya, angkatan darat itu yang ditugaskan, yang dijaga perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini gitu, itu ada batasnya itu. Ini Indonesia, ini di luar Indonesia, tapi satu daratan. Walaupun, ya, kadang-kadang ya orang Indonesia juga ada kijang ditangkap juga, orang dia juga sama ada nangkep juga. Ya, ada perbatasan. Itu resikonya mati itu. Ya, yang jahat dan ini dan sebagainya. Nah, bagaimana orang yang selalu berwudu setiap kali berhadas dan dia tidak termasuk orang yang sedang bersama wanita di dalam rumahnya? Ya, walam yaksib malan bighairi hakin, dan dia tidak berusaha mendapatkan harta yang tidak ada haknya. Artinya dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak halal, ya. Ruziqa minad dunya bighairi hisabin, diberi rezeki orang itu dari urusan dunia tanpa bisa diduga-duga, tanpa bisa diperhitungkan. Kan ada 3 unsurnya. Nah, dari 3 unsur itu satu aja itu, wudu jangan batal. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Bagaimana kalau di rumah? Nah, ini jadi di kalangan, ya, mazhab fikih itu jadi perdebatan. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i, kita tidak bisa dawam berwudu itu kalau punya istri. Bisa jadi kita wudu nanti waktu tidur kesenggol. Kita nggak nyenggol, bisa jadi dia yang meluk gitu. Maka kan berarti apakah kita mesti terus berwudu lagi gitu? Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia,
Itu caranya kita mengikuti pendapat, kan pendapat kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal bersentuhan suami istri. Itu dua mazhab mengatakan tidak batal. Kalau kita taklid kepada dua mazhab ini nggak batal, sudah selesai masalah. Sebenarnya di mazhab Syafi'i juga ada mazhab yang semi, ya artinya semi Syafi'iyah. Artinya gini, kalau dia sudah berwudu kemudian dia disenggol, maka yang batal yang nyenggol, bukan yang disenggol. Itu mazhabnya mazhab Syafi'i itu, tanpa harus taklid kepada mazhab yang lain. Wudu kita nih, tapi syaratnya kitanya di luar hajat ya. Kalau kita mau hajat silakan saja, setelah itu ya mandi kemudian kita berwudu, itu nggak ada masalah. Ini yang dimaksud nih di luar itu ya, wudu aja, habis wudu udah tidur aja. Istri kita megang, istri kita meluk, biarin aja, dia yang batal. Itu ada pendapat di mazhab Syafi'i yang semacam itu. Imam Mughaffal dan beberapa imam yang lain, yang nyenggol yang batal, yang disenggol tidak batal. Nah, maka dengan mengikuti pendapat yang dimaksud ini, orang bisa tuh 24 jam punya wudu. Artinya batal wudu lagi, dia bisa langgeng wudunya walaupun tidur bersama istrinya. Ya, jadi bisa mengikuti kaul di dalam Syafi'i yang mengatakan bahwa persentuhan itu menyebabkan batal orang yang menyentuh, tidak kepada yang disentuh. Ya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah meriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda, man bata tahiran fi syi'arin tahirin, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, fi syi'arin tahirin, dalam syiar yang suci, artinya memenuhi kriteria tata cara yang diajarkan tidur. Bagaimana tidur yang diajarkan itu? Tidur itu kalau kita di Indonesia ini tempat tidurnya itu adalah utara selatan tempat tidurnya. Maka kalau dia tidur dengan lambung kanan, itu berarti dia posisinya seperti mayit di dalam kuburan, menghadap kiblat. Itu yang dimaksud dengan fi syi'arin tahirin, pada syiar yang disucikan. Berwudu, tata caranya nutup aurat, tidurnya seperti itu tadi. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika orang melakukan itu tadi? Bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi. Dia tidur bersama satu orang malaikat di dalam syiar yang dia kerjakannya itu tadi. Ada malaikat yang khusus dikirim untuk memperhatikan dan menjaga orang ini. Fala yastaiqaza sa'atan minal laili, tidaklah orang itu terbangun sesaat pun di kala malam. Bangun, kalau yang udah tua nih di atas 60 bangun kencing bisa 2 kali makanya. Tidaklah dia bangun di waktu malam sesaat, illa qalal malaku, kecuali malaikat itu berdoa, Allah maghfirli abdik, ya Allah ampuni hambamu yang satu ini. Ya, jadi Allah maghfirli abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah ampuni hambamu yang satu ini, si fulan ini, si Ali, si Utsman, si Abu Bakar ini. Fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Ya. Jadi malaikat cuma nungguin doang
Setiap kali dia bangun didoain, tiap bangun didoain, dia bangun didoain. Subhanallah la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini bukan untuk dipelajari. Ini untuk diamalkan. Bagaimana caranya? Coba dah. Kalau kita belum bisa full 100%, 50% aja. Contohnya 50% kira-kira gini, malam kita belum bisa gitu mamanya. Ya sudah siang aja. Kan kalau siang walaupun kita di kantor banyak fasilitas untuk berwudu. Memang rada repot, buka kaos kaki, buka sepatu. Maka dia menginisiasinya kemana-mana dia bawa anduk kecil sehingga cepat. Ya, karena anduk kecil bawa tas kecil isinya cuma anduk, Bapak. Batal, wudu lagi, lap lagi kering, pakai lagi. Bisa 50% saja, ya 50% saja kita berwudu, subhanallah. Maka nanti lama kelamaan malam bisa kita jaga. Kalau malam itu berat, apalagi kalau sudah ini ya, jangankan di musim dingin, di musim gini aja kaki. Nah, ini sebenarnya ya nih, kalau bisa dilatih di rumah tidak pakai sendal jepit, jangan pakai sendal sebenarnya. Orang dulu nggak kemana-mana aja kuat nggak pakai sendal, kenapa? Nyeker. Karena telapakannya bisa jadi kasar gitu. Ya, ini pasti udah ada yang protes kenapa karpetnya nggak dipasang juga. Itu orang tua pasti protes tuh, dingin. Telapak kakinya yang nggak kuat. Nah, padahal kalau seandainya dia biasakan nih dari muda, jangan pakai alas kaki di rumah, itu lebih bagus. Karena nanti bermasalah 60-70 wudu malamnya itu berat. Bukan wudunya yang berat, dinginnya yang berat. Ya, coba deh yang muda-muda jangan dibiasain pakai sendal. Memang gaya supaya rapi, supaya bersih, iya, tapi ada kelemahannya, nggak kuat dingin. Wa an Imran bin Aban qala, diriwayatkan dari Imran bin Aban, beliau mengatakan ra'aitu Utsman bin Affan tawaddu'a fa afraghal ma'a ala yadayhi. Aku pernah melihat sahabat Utsman ibnu Affan berwudu. Fa'abraghal ma'a ala yadaihi salasan. Beliau menyempurnakan air di kedua tangannya itu 3 kali. Faghasalahuma, kemudian dibasuh dengan air yang ada di tangannya itu tangan keduanya. Summa tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastan syaqqa salasan, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung 3 kali. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna, kemudian ia membasuh kedua tangannya membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaqaini salasan, ya, sampai kedua sikunya 3 kali. Summal yusra salasan, kemudian dibasuhnya tangan yang kiri 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu rambutnya. Summa ghassala yadaihi salasan, kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu itu seperti wuduku ini. Ya, beliau berwudu seperti wuduku ini. Ya.
Nah, jadi kalau pengen tahu wudunya Rasulullah, lihat aja itu Sayyidina Utsman wudunya seperti itu. Ambil air di dua telapak tangan, dicuci kedua tangan ya 3 kali. Kemudian kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan kanan sampai ke sikut 3 kali, kemudian basuh tangan kiri 3 kali, kemudian basuh rambutnya, kemudian basuh kedua kakinya 3 kali. Nah, nyambur rambut sekali. Tidak adanya membasuh kuping di sini, telinga tidak ada. Karena itu minal masnunat, termasuk bagian yang sunnah. Artinya kalau dikerjakan boleh, ditinggal tidak berdosa. 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, aku lihat Rasulullah berwudunya seperti ini. Ya, nah kalau di musim dingin semuanya 3 kali, padahal dingin banget. Kita kan kalau wudu musim dingin sekali doang, pokoknya rata ya. Enggak, asbir, sempurnakan. Tetap dikerjain 3 kali. Summa qala, kemudian beliau berujar, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seumpama wuduku ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yahdusu nafsahu fiha syai'un min amrid dunya, tidak terbit pada dirinya ya pada 2 sholat rakaat yang dikerjakan itu keinginan urusan dunia. Jadi waktu sholatnya emang pengen sholat, nggak punya kepentingan apa-apa. Habis wudhu selesai sholat. Sholatnya apa? Sholat karena Allah. Usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, jadi la yahdusu nafsuhu fiha syai'un bi syai'in min amri dunya. Tidak terbit pada dirinya itu pada 2 rakaat itu sesuatu dari urusan dunia. Pengen ini, pengen itu, enggak ada. Cuma memang dia sholat 2 rakaat setelah wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni ya dosa yang lalu dari orang itu dan dosa yang terkemudian. Nah, itu ada footnote, hadisnya itu sahih ya, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan beberapa ashabus sunnah. Ini yang kita sebut dengan sholat sunnah wudu. Nah, dia ini tidak ketemu dengan al-awqatul makruhat, tidak terkena. Gini yang dimaksud. Ada beberapa waktu yang gak boleh sholat. Pas matahari terbit gak boleh sholat. Pas matahari lurus tanpa ada bayangan tubuh kita gak boleh sholat. Ya, pas terbenam matahari tidak boleh sholat. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat. Setelah sholat asar tidak boleh sholat. 5 ini al-makruhat. Sholat yang dibenci, bukan dapat pahala, malah dibenci kalau dikerjainnya. Tapi dia tidak berlaku bagi orang yang melakukan sunnah wudu dan sunnah wudunya tidak tahari gitu loh. Tahari itu begini, menyengaja. Umpamanya nih, ini zuhur nih ya, sekarang zuhur gitu. Dia masih punya wudu gitu. Kemudian dia sholat asar. Habis sholat asar, dia batal, dia kentut, dia wudu lagi, dia sholat. Itu enggak apa-apa. Loh, katanya kan enggak boleh la sholata ba'dal asri. Itu yang dimaksud tidak boleh itu idza taharra, apabila dia menyengaja. Oh, ini enggak boleh sholat nih, sengaja dia lakukan sholat. Itu yang enggak boleh. Kalau ini enggak, memang kapan saja dia batal, dia wudu, dia sholat, enggak apa-apa.
Itu namanya disebut dengan sabab mutaqaddim. Ada sebab yang mendahuluinya. Ini penting nih ya. Jadi 5 waktu itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu menyengaja. Dan 5 ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Tidak berlaku. Kalau di Masjidil Haram, habis sholat subuh, sholat sunnah, boleh. Habis asar, sholat sunnah, boleh. Tapi cuma di Masjidil Haram. Di luarnya nggak bisa. Termasuk di Madinah, di Masjid Nabi nggak boleh. Nah, tapi khusus wudhu nih, kalau dia tidak menyengaja secara khusus, boleh. Jadi kalau orang lihat, tadi ente habis sholat asar kok ente sholat lagi, aneh wudhu gitu. Karena memang dia batal, dia wudhu lagi, nggak apa-apa. Bayangin ya, orang yang wudhunya seperti Nabi diajarkan itu 3-3-3, sholat 2 rakaat, dosanya diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu aja jaga, pegang. Selamat sudah. Selamat dunia, selamat akhirat. Cuma jangan dianggap enteng nih. Teorinya enteng, pelaksanaannya berat. Ya. Pelaksanaannya berat. Ada aja halangannya. Ya. Nah, kalau di rumah ditepok-tepok sama bini digodain, biarin aja. Kita mengikuti pendapat dari mazhab Imam Al-Ghafal yang mengatakan yang batal yang nyenggol. Kan suka bini kalau bercanda pegang nih coba gini, biarin aja gitu. Dipegang gitu, kita sholat aja. Ya, nanti setelah baru kita jelaskan. Ya, begitu caranya kalau kita mau menjadi dawamul wudu, wudunya langgeng. Ya. Warawas Saubanu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Pernah meriwayatkan Sauban, ya, sahabat Sauban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sesungguhnya Rasul pernah bersabda, istaqimu wala tahsu. Istaqimu, istiqomahlah kalian dalam segala sesuatu itu. Wala tahsu, dan jangan dihitung-hitung. Kalau melakukan kebaikan jangan dihitung-hitung. Ya. Istiqomah saja, lakukan aja, jangan dihitung gini. Ini gua ngamalin ini udah berapa lama ya gitu. Jangan. Kayaknya udah lama juga nih, udah 6 bulan nih gitu. Jangan dihitung-hitung. La tahsu, jangan dihitung-hitung. Lakukan saja secara istiqomah itu. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah yang terbaik dari amal ibadah kalian itu adalah sholat. Bukan haji. Padahal haji itu pakai uang. Pakai uang, meninggalkan anak istri, meninggalkan usaha. Walaupun ibadah yang paling bagus itu adalah sholat. Wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Tidak akan mampu seseorang memelihara wudunya kecuali orang yang beriman. Kita bilang gini, kan saya juga beriman juga gitu. Iya beriman tapi masih rada-rada tipis gitu. Ya, belum tapi kokoh. Jadi mukmin yang kokoh dia bisa melakukannya. Nah, ini jadi parameter nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini boleh dijadikan parameter buat kita. Kalau kita masih berat melakukan itu berarti tingkatan keimanan saya itu belum maksimal. Kalau saya belum bisa melakukan ini, nggak usah cerita, nggak usah ngaku bahwa kita sudah mesti tahu bahwa iman kita belum maksimal. Kenapa? Belum bisa kita melakukannya. Ya, jadi jangan dihitung-hitung.
istiqomah saja. Terus lakukan terus. Dan dia bukan cuma tidak mau menghitung, kalau ada orang menghitung dia nggak mau dengar gitu loh. Dia nggak mau dengar. Ya, intinya dia tidak mau menjadi ya orang yang menghitung-hitung amalnya ya. Qala, berkata Abu Lais, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan tahsu. Adapun sabda Nabi yang mengatakan lan tahsu, yakni lan taqduru ala dzalika illa bil juhdi. Jangan diukur yang demikian itu kecuali dengan kesungguhan saja. Jangan diukur, jangan dihitung. Kalau melakukan satu, lakukan saja. Jangan dihitung-hitung. Nah, saya pernah dulu ya ketika pada bab ikhlas itu menggambarkan sebenarnya tiap hari kita sudah dibimbing. Kita itu sudah dibimbing sama Allah itu waktu buang air besar. Itu udah dibimbing tuh. Jadi orang yang bisa ikhlas itu seperti yang digambarkan istiqomah jangan hitung-hitung itu orang buang air. Orang buang air itu nggak nengok ke belakang, tidak menghitung-hitung dan tidak mengingat-ingat. Itu tiap hari udah diajarin sebenarnya. Tidak menoleh lagi ke belakang, tidak pernah menghitung-hitung dan tidak pernah mengingat-ingat. Ingat nggak berapa kali sehari ini buang ini? Berapa potong? Warnanya seperti apa? Nggak ada orang yang nyatet. Nah, kalau bisa beramal tuh maksudnya gini, tinggal dirubah doang tuh, dikit gitu. Begitu caranya. Kan kita buang airnya istiqomah. Makan istiqomah, minum istiqomah, buang air istiqomah. Dilatih tuh. Cuma Nabi nggak mau mencontohkan itu karena rada-rada ya tidak etis gitu. Tetapi kalau untuk bisa memahami itu yang paling cocok. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan menghitung-hitung dan jangan mengingat-ingat. Super tuh. Dan kita dilatih tiap hari itu. Wa yuqalu lan taqdiru an ta'addu sawabi man istaqama 'alal imani wa ta'ati. Ada pula yang mengatakan jangan dihitung ya, jangan ditakar dan dihitung pahala orang yang istiqomah dalam urusan iman dan ketaatannya. Jangan dihitung. Nah, wa makna qaulihi la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Adapun perkataan tidak ada orang yang mampu menjaga wudunya kecuali orang yang beriman, yakni annad dawama 'alal wudu'i min akhlaqil mu'minin. Itu maknanya terus menerus dalam keadaan berwudu termasuk akhlaknya orang yang beriman. Jadi salah satu kesempurnaan keimanan seseorang itu wudu. Jadi kira-kira gitu. Ini nih ada orang bagus gitu nih ya. Kita mau tahu nih orang ini imannya bagus saja. Tanya aja, ente punya wudu nggak? Punya. Nanti sebentar lagi ketemu lagi. Ente masih ada wudu nggak? Punya gitu. Atau nanti udah lama kasih kamu, tolong pegangin Quran saya. Dia pegang terus dia pegang. Itu maknanya dia berwudu terus. Ya, min akhlaqil mu'min. Fayambaghi lil mu'mini ayyakunan naharu kulluhu 'alal wudu'i wa yanamu bil laili 'alal wudu'i. Maka siyogyanya bagi orang yang beriman bahwa dalam keadaan siang keseluruhannya berwudu dan dia wa yanamu bil laili 'alal wudu'i dan dia tidur di waktu malam dalam keadaan berwudu. Nah, di dalam kitab Tambihul Mughtarin itu dijelaskan
Kan kalau tidur batal wudunya. Bagaimana dia melanggengkan wudunya supaya tetap berwudu? Tidurnya duduk. Tidurnya duduk. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam Tambihul Mughtarin itu menyebut dua sahabat Nabi itu yang tidurnya duduk. Pertama sahabat Umar ibnul Khattab. Yang kedua Utsman ibnu Affan. Tidurnya begini. Jadi kalau dia ngantuk gitu, dibangun gitu. Bangun lagi. Nanti dia tidur lagi. Sama, Sayyidina Utsman malah ditepuk matanya. Sampai kata yang meriwayatkan ya biografi tentang dua orang ini disebutkan itu, sampai terdengar seperti suara lebah di tempatnya itu. Jadi sambil pok baca sesuatu gitu, tidur, ditepok lagi, pukulin, sadar lagi, dia baca lagi gitu. Duduknya begini. Jadi wajar ya kalau orang-orang ini masuk surga gitu. Lalu kalau kita bilang layakkah kita ini masuk surga, ukurannya ini, jangan-jangan kita nggak masuk surga. Kalau ukurannya ini, jaga wudunya seperti itu, ya, subhanallah. Fa innahu idza fa'ala dzalika yuhibbuhullahu wa yuhibbul hafazatu, ya. Sesungguhnya orang yang melakukan demikian itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga, yang mencatat semua perbuatan kita dalam 24 jam dicatat, itu namanya malaikat hafazah. Dia demen tuh kalau dekat sama kita, di kitanya wudu. Bahkan ada ulama mengatakan kalau pengen husnul khatimah meninggal, wudu aja terus. Waktu meninggal dalam keadaan wudu, husnul khatimah. Karena dia dalam keadaan beribadah. Jadi ibadah yang langgeng itu wudu. Haji ada bulannya. Zakat ketika kita berikan habis, sholat 10 menit, setelah itu enggak. Tapi kalau wudu terus dia. Nah, kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, maka min alamati husnil khatimah. Ini yang bisa kita jaga sebenarnya. Ya, coba nih masih di masjid kita niat, ya Allah pengen jaga wudu. Wudu ya batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, ya. Jadi fa innahu idza fa'ala dzalika yuhibbuhullah wa yuhibbuhul hafazatu, ya. Sesungguhnya orang yang melakukan demikian itu, Allah akan menyintai orang itu dan akan menyintai dirinya malaikat hafazah. Wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla, dan dia dalam keamanannya Allah dipelihara. Ini penjelasan Muallim Syafi'i Adzamin. Orang kalau yang mudawamah wudu terus ya, di catatan dia di Lauhil Mahfuz itu dia ditabrak. Di catatan Lauhil Mahfuz itu dia ditabrak sama mobil. Maka kalau dia berwudu terus, karena dia fi amanillah, dia bukan begini, tapi gini. Jadi tabrakannya tidak dirubah, benturannya tidak dirubah, tetapi dia tidak kalau begini kan bisa jadi patah tulang, hancur, setengah mati. Nah, senggol, lecet, sobek bajunya.
Kenapa? Karena dijamin fi amanillah, orang itu dijamin dalam keamanannya Allah dari lantaran wudu. Nah, yang pergi-pergi sekurang-kurangnya sebelaktu mau pergi kemana saja wudu biasain. Kalau habis mandi wudu biasain. Jangan nggak dikerjain. Mau malam mau siang kapan saja kalau masuk kamar mandi habis mandi wudu. Terus setiap kali mau pergi wudu, walaupun nanti batal mamanya. Itu aja dulu. Nah nanti itu lama-lama ke bawah. Ya, begitu cara kita melatih diri kita supaya kita bisa berwudu secara terus menerus. Qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu, sami'tu Abi rahimahullah ya yuhki bi isnadihi yaqul balaghani anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab.